Halo teman-teman pecinta tanaman di mana saja berada. Jumpa kembali dengan saya Lalu Mustawil di channel Taulin Garden. Pada video kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat kisah sukses ya dari terbentuknya P2L yang sekarang kita kenal dengan pekarangan pangan lestari yang sekarang ini sedang digalakkan di kawasan lingkungan Gugutu Barat. Apa dan bagaimana P2L di Gugutu Barat ini? Mari kita saksikan video berikut ini. Teman-teman, di samping saya sudah hadir semua nih ya, para penggerak, para inisiator berdirinya P2L di lingkungan Gugutu Barat ini. Ini kenalkan ada Mas Ivan ya, beliau adalah sekretaris dari kegiatan ini. Kemudian ada Bang Rahman ya, Bang Rahman. Nah, beliau ini ketuanya nih, langsung ketuanya. Kemudian ada Mas Tony, itu Mas Tony sebagai bendaharanya ya. Nah ini ada Pak Mahsun, penanggung jawab dari program ini. Ya ini satu lagi, ini Mas Awan. Ini kalau nggak ada Mas Awan nggak jalan ini. Nah ini Mas Awan ini yang semangat untuk kegiatan P2L ini. Nah ini teman-teman ya, tentu kita ingin berbagi sukses ini, karena juga sekarang P2L Gugutu Barat ini kan mulai dilirik ya. Kemarin saya lihat di statusnya Bang Ipan nih rame, ibu-ibu PKK datang ya, dan ini kayaknya masih berlanjut terus ini kunjungan dari PKK. Kemudian ada juga tadi saya lihat ada reses ya, anggota dewan datang reses kemarin untuk melihat. Kemudian juga dari penyuluh dinas pertanian kota ya ada datang juga. Jadi saya lihat masyarakat sudah bergerak dan dukungan dari berbagai pihak itu sudah ada gitu. Cuman kan kita sekarang ini melihat kalau ini sudah sukses nih. Nah mungkin kita ingin tahu awal perjalanannya seperti apa, sehingga sekarang sudah sampai saya lihat masyarakat juga mulai tergerak ya, mulai tertarik, remaja-remaja sudah mulai terlibat. Awal mulanya mungkin Pak Man atau nanti Mas Ipan, Pak Tony bisa berbagi nih dengan teman-teman yang ada di channel Taulin Garden. Dimulai dari siapa ini dulu? Ya Pak Ketua langsung, Pak Ketua silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Awalnya sejak gempa itu ya. Sejak gempa ya? Sejak setelah gempa, karena keadaan ekonomi waktu itu teman-teman maupun masyarakat sangat turun. Makanya kita kumpul-kumpul sama teman-teman atau yang ingin lah istilahnya bagaimana beban kita saat ini menghidupi keluarga. Maka dari situ kita ingin bertanam, karena kita tidak punya lahan waktu itu. Kita tidak punya lahan, makanya kita manfaatkan lahan sempit untuk kita bertanam dengan apa adanya, dengan bibit seadanya. Awalnya ngobrol, kita cerita, ayolah kita, timbang kita tidak ada kegiatan kan di lingkungan. Terus berapa orang saya ajak teman-teman, ayo gabung, oke lah, dengan kita sharing media pertama. Kalau masalah bibit, kita awalnya hanya sekedar mencari teman-teman yang petani yang lebih dulu berkecimpung di dunia pertanian. Kita hubungi, kita cari, itu pun kita minta awalnya. Dan kalau ada dikit rezeki, kita beli sekedar polybag awalnya. Terus akhirnya sekian bulan berlalu, kita bentuk kelompok atas arahan sesepuh dan tokoh masyarakat. Kenapa kita tidak bikin kelompok saja? Ya oke, sudah kita bikin kelompok ketahanan pangan. Artinya secara Pak Kalem, kepala lembaga saya mengarahkan kita ajukan aja kelompok di ketahanan pangan melalui aparat dari kelurahan. Kita hubungi, oke, tidak bisa. Persyaratannya kita terpenuhi kemarin dengan anggota-anggota ini memiliki tanaman di rumahnya masing-masing sekitar
ada yang 25, bahkan ada yang sampai 100 tanaman dengan media yang seadanya. Terus waktu itu langsung dari kelurahan merespon, ini gimana? Oke, kita siap membantu. Ada fasilitas berupa penyuluhan kemarin. Ya alhamdulillah dengan adanya turun campur tangan pemerintah, aparat kelurahan, kita diberikanlah utusan untuk dari kelurahan itu penyuluh. Akhirnya menambah wawasan kita juga kan makanya kita akhirnya kita semangat, kita tindak lanjuti. Oke teman-teman, sehingga anggota kita ini sekarang udah berjumlah 30 orang ya, kemarin hanya beranggota 8 orang, terus 10 orang lagi bertambah sampai saat ini. Akhirnya kita dengan mengajukan ke kantor wali kota, alhamdulillah sudah diterima. Artinya sebagai kelompok yang diakui oleh pemerintah Kota Mataram. Oke, itu saja. Ya. Nah, teman-teman, jadi pekarangan Pangan Lestari ini dia lokasinya di tengah kota Mataram, ya. Jadi kalau pinggir lah ya, di pinggir kota Mataram. Untuk sampai ke sini, tadi kita kan melewati gang-gang yang sempit lah ya, kurang lebih gangnya 2,5 meteran lah itu. Nah memang kondisi di perumahan-perumahan perkotaan itu, kondisi gangnya seperti itu kan, sempit dan memang sangat terasa, apalagi waktu gempa itu ya, tidak ada sayur, tidak ada ini, hanya kebutuhan mie saja yang kita konsumsi waktu itu ya. Nah, jadi memang harus dimulai bagaimana kita melakukan menanam dengan memanfaatkan lahan yang sempit tadi. Nah, kalau dari Pak Man sendiri ya, ini kan teman-teman ada nih tanaman di masing-masing rumahnya walaupun dengan lahan yang sempit begitu. Apa kendala ya? Kendala dalam melakukan kegiatan menanam di lahan yang sempit itu, Pak? Pertama, kendala kan masih karena kita awal ini ya, jadi penyuluhan tetap kita, artinya komunikasi. Terus apa namanya, kendala kita masyarakat juga sih, karena apa ya, saat ini kan kita menggunakan plastik atau botol bekas kita pakai, kita gantung. Itu kita mengalami kekurangan botol kemarin, sehingga kita inisiatif saya pribadi dan mewakili teman-teman ini, tanaman itu, bibit itu yang tidak besar tidak tukar sama botol plastik, dan bahkan plastik minyak itu kita pakai. Jadi hampir semua rumah sudah punya tanaman ya sekarang. Apa saja yang ditanam biasanya? Pertama yang berkaitan dengan pertama kan kebutuhan dapur ya. Jadi itu cabai, tomat, terong, seledri, bahkan lumayan banyak lah. Itu bervariasi ya, tergantung dari lahan yang dia punya. Kalau dia lahannya agak besar ya, seperti kita tanam seperti bumbu, kunyit, lengkuas. Ya. Kalau hasilnya selama ini misalkan ada yang berlebih, cabenya ada yang berlebih, itu gimana ininya? Kalau ada permintaan dari luar kita siapkan itu. Nah, jadi kita masyarakat anggota itu dia jual ke kelompok dan kelompok jualnya ke luar. Ya, itu melalui kadang dari media online, kadang dia langsung hubungi kita, langsung berkunjung ke Demplot B2. Nah ini kan sudah hampir semua masyarakat menanam tanaman. Itu untuk mendapatkan media tanam, kemudian untuk mendapatkan bibit itu di mana? Apa mereka masing-masing rumah beli sendiri atau dibantu oleh kelompok ini? Waktu itu masyarakat alhamdulillah antusias dengan swadaya masing-masing, bahkan dari kelompok juga kita swadaya sharing lah.
berapa rezekinya seadanya kita kumpulin, kita belikan dia bentuk media seperti polybag, bahkan tanah pun kita sudah siapkan, dia kita suruh datang sendiri, bahkan dia punya misalnya kantong-kantong bekas minyak itu dia ditukar dia sama bibit, itu dia yang terus mengembangkan. Nah Pak Man, ini selain berarti kan orang tua juga ada remaja-remaja yang terlibat ya. Nah remaja sini dikasih peran apa di P2L ini? Dia perannya remaja nanti dia sambil mensosialisasi keluar, artinya mungkin secara mempromosikan kegiatan seperti itu. Dan juga dia tetap membantu kalau ada kunjungan kegiatan-kegiatan yang kecil maupun skala besar, dia mempersiapkan seperti membersihkan halaman gang-gang. Nah ini Pak Man, tadi saya lihat nih sudah ada rumah jamur ya. Ini kayaknya sudah mulai skala besar ini. Nah ini pengelolaannya seperti apa? Mungkin Pak Man bisa cerita. Masih kita sangat swadaya sekali. Mungkin pemerintah saat ini karena kendala COVID mungkin ya, jadi itu belum secara sepenuhnya membantu kita. Tapi alhamdulillah pemerintah tetap akan memfokuskan untuk kegiatan. Dan juga selain jamur, dan juga kita ada untuk ikon wisata juga yang kita rencanakan sedang dirintis. Iya. Jadi ini juga bisa jadi edukasi juga ya, bagi mungkin kunjungan ibu PKK itu mereka bisa belajar bagaimana budidaya jamur, sayur-sayuran kayak tadi itu kan, dengan memanfaatkan lahan yang ada. Nah kalau seandainya ini ketika ini menurut saya jamur sudah jumlah banyak nih Pak Man, produksi juga kan banyak, kan ada penjualan. Nah itu pengaturan istilahnya bagi hasil atau bagaimana yang disepakati bersama warga dan kelompok. Jadi itu tetap kita sepakati. Nanti kelompok ini dia mengembangkan apa yang dia bisa, misalnya seperti crispy jamur, dia nanti buka outlet mungkin di perapatan jalan, mungkin di jalan di mana dia mau, kita support ya dengan cara membagi sistem seperti itu. Insya Allah kita kelompok-kelompok ini siap, artinya dia secara kreatif bagaimana dia membangun ekonomi. Jadi kita dari bahan seperti jamur atau yang sudah dia bisa kerjakan untuk kembangkan. Jadi dari P2L sebagai suplai bahannya ya, kemudian bagi hasil gitu ya. Iya. Memang kalau kita lihat Pak Man, kalau untuk jamur itu kan dia harus cepat ya. Begitu panen hari itu, usahakan hari itu juga habis, gitu ya. Kecuali memang ada teknologi atau cara baru untuk mengawetkannya. Ini kan sementara ini kita belum ada cara untuk mengawetkan jamur itu. Ya solusinya memang kalau menurut saya, selain kita menanam ini, kita juga harus menyiapkan pasarnya. Jadi Pak Man sudah berencanakan untuk membuat outlet crispy jamur dan sebagainya. Tapi bisa juga nanti kita buka pasar langsung ke pedagang yang di pasar, itu salah satunya, supaya semuanya terserap. Selain membuka outlet tadi ya. Dan juga selain crispy jamur, itu mungkin juga perlu ada semacam pelatihan untuk bahan olahan yang lainnya. Kemarin saya sempat mendapat cerita itu ada yang bikin nugget ya, nugget jamur, sate jamur. Nah, selain crispy tadi ya, siapa tahu nanti kalau memang dibutuhkan ya, kita coba datangkan pelatih-pelatih seperti itu supaya hasil panen itu benar-benar terserap semuanya. Jadi itu ini rencana mau nambah lagi, nambah lagi ya. Yang sudah ada berapa backlog? Ini yang kita sudah sepakati 1000 dulu ya. Kalau memang nanti kita supply. Ini pun masyarakat sudah siap kan, dia mau jual. Kalau anggota kita sudah siap 1000.
terus bertahap, kami akan terus bertahap secara apa namanya, teman-teman ini mengerjakan seperti ini kan belum selesai, tapi kita coba 1000 dulu. Kalau memang itu nanti berkembang, alhamdulillah nanti teman-teman juga akan tetap semangat untuk mengembangkan. Ya, terima kasih Pak Man atas sharingnya dengan teman-teman di channel Talent Garden. Itu teman-teman tadi obrolan kita ya dengan Pak Man selaku ketua dari pekarangan Pangan Lestari ini. Nah, teman-teman untuk infonya bahwa P2L-nya P2L ini tidak hanya jamur saja tadi disampaikan oleh Pak Man, ada juga nanti kita akan melihat di seberang sana ya, ada macam-macam sayur-sayuran Pak Man ya, dan yang lainnya kita juga akan melihat. Nah, sekarang kita akan melihat langsung ke rumah jamur ini ya, seperti apa tempat yang disiapkan untuk budidaya jamur di P2L ini. Ayo teman-teman kita lihat ke dalam. Kita lihat. Mari teman-teman kita lihat seperti apa rumah jamurnya. Oh iya. Jadi ini teman-teman backlognya ya, disusun seperti ini dengan rak bambu ya, rak bambu yang dibuat seperti ini. Dan ini Pak Man sudah berapa hari ini backlog ini? 2 minggu ya. Setelah 1 bulan 10 hari loh. Ya. Misalnya dia akan kita buka keluaran ini. Keluar ini tutup nih ya. Jadi ini teman-teman backlognya. Nah ini griselanya ya, atau calon jamurnya sudah mulai terlihat, walaupun belum belum semarak ya, tapi udah kelihatan ini udah berhasil Pak Man. Mudah-mudahan. Nah ini udah berhasil. Jadi ini campuran bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Bikin sendiri. Kita langsung praktek. Iya. Ini teman-teman kalau kita beli itu kurang lebih 4.000-an kalau satu backlog seperti ini. Itu bisa kurang lebih 5 berapa kali panen? Ada sebulan ya. Sebulan lebih ya. Dan itu panennya setiap hari. Sudah mulai tumbuh. Nah ini sudah ini sudah mulai keluar ya. Ini kita bertahap, kita nyampurnya 2 karung itu menjadi 130 lah, 130 backlog artinya. Ini ada nama-nama nih apa Mas Pak Man? Ya, artinya biar dia tahu, dia kan anggota-anggota ini kan dia semangat, dia isi sendiri anggota-anggota kita, langsung dia tandai, oh ini saya sudah berhasil. Tanya mana yang kurang berhasil, mungkin apanya, biar kita artinya bisa kita tahu lah kan. Ya. Anak-anak yang buat ya. Jadi nyampurnya di satu tempat apa? Satu tempat. Ya bagus itu Pak untuk apa? Nah, pembelajaran warga dan juga remaja ya. Ini kapan akan dibuka rencana tutupnya? Lagi seminggu. Ya. Jadi kemarin saya juga belajar tentang jamur Pak Man di dosen pertanian Universitas Unizar Mataram. Usahakan ilmu yang dari beliau itu ya, ini nanti yang lubangnya cuma di sini aja, jangan di tempat lain. Bisa di tempat lain, tapi nutrisi itu akan terbagi, yang menyebabkan produksinya tidak terlalu besar jamurnya. Banyak muncul di mana-mana, tapi ukuran jamurnya kecil-kecil. Biarkan dia keluar di sini saja. Gitu. Jadi kalau saya perhatikan Pak Man, memang vegetasi atau lokasi tempat rumah jamur ini sudah cocok. Satu, tempatnya sejuk, kemudian kelembaban udaranya juga bagus ya, banyak pepohonan, apalagi di depan tuh ada sungai tadi saya lihat. Jadi memang sini lokasinya cocok untuk budidaya jamur. Saya kira ini sudah bagus, ini medianya juga udah tumbuh gitu ya. Nah, ini bisa nanti diteruskan ya. Dan juga nanti selain jamur tiram ya, jamur tiram ini bisa juga kita kembangkan jenis jamur yang lain. Ada jamur merang ya,
jamur kuping juga itu. Jamur kuping itu lumayan tuh, dan dia bisa diawetkan kalau jamur kuping. Ya, dikeringkan bisa. Nah, kemudian ada jamur apa? Jamur jagung itu, bawang jagung itu juga bisa di sini. Ya, kalau teman itu dia atapnya ini pakai re supaya tidak terlalu panas. Cuman berhubung karena sini banyak pepohonan, jadi panasnya tidak terlalu. Ya. Udah sesuai lah kalau misalnya. Oke Pak Man, sukses untuk kegiatan teman-teman di YouTube Barat, terutama untuk jamurnya. Kami di sini siap membantu untuk promosi, untuk penyaluran dan sebagainya. Kita bisa saling kontak nantinya gimana supaya hasil panennya terserap semuanya. Gitu. Oke, sukses ya teman-teman semuanya. Demikian teman-teman diskusi singkat kita dengan para inisiator penggerak terbentuknya konsep pekarangan pangan lestari di kawasan Gegutu Barat ini. Mudah-mudahan diskusi singkat tadi menginspirasi teman-teman untuk bersama-sama bergerak bagaimana kita menciptakan ketahanan pangan di lingkungan kita masing-masing. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk mengklik like, komen, dan share kepada teman-teman kita yang lain. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya di video-video menarik berikutnya. Bye!